Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Amir Farudin, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akhlak dan tasawuf, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudi. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh Bapak Ahmad Mahfudi untuk dikerjakan kami mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, khususnya di kelas 5C. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Nah, dalam membuktikan secara ilmiah kebenaran Al-Quran dan juga hadis, itu ada beberapa metode ya. Di sini saya akan menyebutkan tiga saja metode. Yang pertama yaitu metode historis. Nah, pada metode historis ini bertujuan untuk memverifikasi keakuratan klaim-klaim sejarah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini dilakukan dengan membandingkan informasi dalam teks-teks agama ataupun teks-teks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dengan sumber-sumber sejarah lainnya, termasuk bukti arkeologis, dokumen-dokumen kuno, dan juga catatan sejarah, yang mana tidak hanya dalam sejarah Islam saja, tetapi juga dalam sejarah non-Islam. Nah, contohnya itu adalah kisah Fir'aun. Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya kisah Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun dalam Laut Merah saat mengejar Nabi Musa itu pada surat Yunus pada ayat 90 sampai 92. Nah, bukti arkeologisnya itu menunjukkan adanya dinasti Fir'aun, meskipun penemuan jasad Fir'aun yang tenggelam masih menjadi perdebatan ilmiah. Nah, kemudian metode yang kedua itu ada metode empiris. Nah, metode empiris ini menekankan pengujian melalui pengamatan dan bukti-bukti nyata yang dapat diukur. Dalam konteks Al-Quran dan hadis, pendekatan empiris bisa digunakan untuk mengukur dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari ajaran-ajaran agama Islam sendiri. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Contohnya, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya kita sebagai umat muslim itu dilarang untuk meminum minuman keras dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Nah, Al-Quran melarang konsumsi minuman keras ini, dan banyak juga studi empiris telah menunjukkan bahwasanya pelarangan minuman keras ini dapat mengurangi tingkat kejahatan, kecelakaan lalu lintas, dan masalah kesehatan terkait dengan alkohol. Nah, kemudian juga dalam Al-Quran dan hadis itu ada perintah bagi umat muslim untuk membayarkan zakat pada Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, perintah zakat dalam Al-Quran bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat umum. Nah, dampak zakat pada masyarakat muslim dapat diukur secara empiris, misalnya dengan studi sosiologis yang meneliti tingkat kemiskinan di komunitas yang menjalankan zakat dibandingkan dengan yang tidak menjalankan zakat. Nah, kemudian metode yang ketiga itu ada metode korespondensi ilmiah. Nah, pada metode korespondensi ilmiah ini berfokus pada upaya untuk membandingkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis dengan pengetahuan ilmiah modern. Tujuan dari metode ini adalah untuk melihat apakah teks-teks pada Al-Quran maupun hadis ini mengandung kebenaran ilmiah yang baru ditemukan, sehingga menunjukkan bahwa sumber teks tersebut memiliki pengetahuan yang melampaui zaman di mana teks tersebut diturunkan atau ayat ataupun hadis itu pada waktu itu diturunkan. Contohnya, salah satu contoh yang paling terkenal adalah ayat-ayat tentang perkembangan embrio manusia dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 14. Nah, penelitian embriologi modern menemukan bahwa deskripsi tahapan perkembangan janin dalam Al-Quran itu sesuai dengan temuan-temuan ilmiah, meskipun penjelasan dalam Al-Quran tidak bersifat teknis. Nah, jadi pada zaman dahulu itu kan belum ditemukan bahwasanya seperti apa penjelasan dari perkembangan embrio manusia ketika terjadi di dalam rahim.
Akan tetapi pada masa sekarang ketika zaman sudah menjadi lebih modern, apa namanya, proses ini telah terbukti bahwa dan terbukti juga bahwasanya dalam ayat Al-Qur'an itu benar. Nah, jadi dengan ketiga metode tersebut itu sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya Al-Qur'an dan juga hadis ini itu benar secara ilmiah, dan sehingga pada saat ini juga dipakai untuk menjadi standarisasi dari akhlak itu sendiri. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Nah, ini ada 4 aliran ya. Yang pertama itu ada aliran nativisme, aliran empirisme, aliran konvergensi, dan juga aliran naturalisme. Nah, aliran nativisme ini berpendapat bahwa akhlak manusia itu ditentukan sejak lahir. Menurut nativisme, sifat-sifat moral dan karakter individu itu sudah tertanam secara bawaan melalui faktor genetik. Nah, Arthur Schopenhauer, salah satu tokoh yang terkemuka dari aliran ini, itu menyatakan bahwasanya sifat bawaan tidak dapat diubah oleh pengaruh lingkungan atau pendidikan. Ini berarti seseorang yang dilahirkan dengan sifat baik akan menjadi baik, dan sebaliknya, yang terlahirkan dengan sifat buruk akan menjadi buruk, dan ini tidak dapat dipengaruhi oleh pendidikan, begitu. Nah, kemudian ada aliran empirisme. Sebagai lawan dari nativisme, aliran ini meyakini bahwasanya manusia lahir seperti kertas putih ataupun kertas polos, yang mana semua aspek kepribadiannya termasuk akhlak dibentuk sepenuhnya oleh lingkungan dan pengalaman hidupnya. Tokoh utama dari aliran ini adalah John Locke, yang menekankan pentingnya pendidikan dan lingkungan dalam pembentukan moral individu. Nah, kemudian yang ketiga ada aliran konvergensi. Aliran ini menggabungkan kedua pandangan sebelumnya, aliran empirisme dan juga aliran nativisme. Ya, yaitu bahwa pembentukan akhlak merupakan hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. William Stern, pelopor teori ini, percaya bahwa seorang akan berkembang secara optimal jika ada keseimbangan antara potensi genetik dan pengaruh lingkungan. Nah, kemudian yang keempat ada aliran naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa perkembangan akhlak manusia mengikuti hukum-hukum alam, dan pada dasarnya manusia itu baik. Menurut pandangan ini, akhlak akan berkembang dengan baik jika manusia dibiarkan tumbuh secara alami tanpa terlalu banyak campur tangan dari pendidikan ataupun pengaruh eksternal. Nah, kemudian pandangan agama Islam terhadap 4 aliran ini seperti apa? Nah, pandangan Islam terhadap 4 aliran ini adalah komprehensif ataupun seimbang. Islam mengakui adanya fitrah dalam diri manusia, yang mana ini sejalan dengan aliran nativisme, dan juga menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan. Di sini sejalan dengan naturalisme, mengakui pengaruh lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Di sini sejalan dengan konvergensi dan mendorong pengalaman empiris dalam pembelajaran, dan ini sejalan dengan empirisme. Nah, namun Islam menekankan bahwasanya semua faktor tersebut harus berada di bawah bimbingan ayat Al-Qur'an maupun hadis, dan petunjuk dari Allah untuk mencapai tujuan moral dan spiritual tertinggi ataupun akhlak yang baik nantinya. Nah, kemudian kita memasuki ke pertanyaan yang ketiga. Allah SWT adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah SWT. Nah, Allah SWT itu memang adalah sebuah zat yang maha sempurna, dan kita sebagai hamba ini tidak ada tandingannya terhadap Allah SWT. Nah, akan tetapi dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya Allah menciptakan makhluk hidup, menciptakan manusia, jin, dan juga malaikat dan makhluk hidup lainnya itu untuk menyembah kepada Allah SWT. Nah, karena hal ini, maka dari itu kita sebagai hamba dari Allah, kita wajib berakhlak kepadanya dengan cara ada beberapa akhlak yang harus kita lakukan terhadap Allah. Nah, akhlak terhadap Allah yang pertama yaitu takwa.
Takwa yaitu menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini adalah salah satu akhlak yang harus kita laksanakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua itu ada cinta dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dapat didefinisikan sebagai kesadaran diri, perasaan dalam jiwa dan dorongan hati yang membuat seseorang terikat dengan apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan kasih sayang. Nah, kemudian ridho di sini berarti rela atau berkenan dan juga dapat diartikan sebagai puas. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, ridho juga berarti rela, suka, atau senang hati, serta memperkenankan atau mengizinkan. Nah, definisi ridho kepada Allah berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala puas dengan ibadah yang kita lakukan. Kepuasan ini menunjukkan bahwa tata cara, niat, dan rukun ibadah kita sudah sesuai dengan kehendaknya. Secara istilah, ridho adalah kondisi kejiwaan atau sikap mental yang selalu menerima dengan lapang dada segala karunia atau cobaan yang datang kepadanya dan merasa senang dalam setiap situasi. Jadi ketika kita mendapatkan pencobaan ataupun rezeki dari Allah, kita meridhoi begitu. Nah, kemudian akhlak yang ketiga itu ada ikhlas. Nah, secara etimologis, ikhlas dalam bahasa Arab itu berasal dari kata laso yang berarti bersih, jernih, dan murni, tidak tercampur. Nah, secara terminologis, ikhlas diartikan sebagai melakukan amal semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah SWT. Dalam istilah sehari-hari, ikhlas berarti berbuat tanpa pamrih hanya dengan tujuan mengharapkan ridho Allah SWT. Jadi ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan amal, itu kita niatkan secara ikhlas hanya untuk mengharapkan ridho kepada Allah SWT. Nah, kemudian akhlak yang selanjutnya itu ada khauf dan roja. Nah, khauf dan roja atau rasa takut dan harapan adalah dua sikap batin yang seharusnya dimiliki setiap muslim dengan seimbang. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat mengakibatkan karakter yang tidak stabil. Jika khauf mendominasi, seseorang cenderung menjadi pesimis dan putus asa. Sedangkan jika roja yang lebih dominan, individu bisa menjadi lalai dan merasa aman dari azab Allah SWT. Nah, dalam bahasa Arab, khauf ini berasal dari kata khofa, yakhofu, dan khaufan, yang berarti takut, khususnya takut kepada Allah. Khauf adalah perasaan cemas akan azab Allah akibat kemaksiatan yang dilakukan, berlawanan dengan al-amnu yang berarti rasa aman. Secara etimologi, khauf mengacu pada ketakutan dan kekhawatiran. Takut sendiri juga berarti merasa gentar menghadapi hal yang dianggap berbahaya. Nah, sedangkan roja itu merupakan sikap optimis total, ibarat seorang pedagang yang rela mempertaruhkan seluruh modal usahanya karena meyakini keuntungan besar yang bakal segera diraihnya. Ibarat seorang pecinta yang rela mempertaruhkan segala miliknya demi menggapai cinta kekasihnya. Dia meyakini bahwa cintanya itulah bahagianya, tanpa itu hidup ini tiada arti baginya. Roja atau pengharapan yang demikian besar menjadikan seseorang hidup dalam sebuah dunia tanpa kesedihan. Gitu. Kemudian akhlak-akhlak terhadap Allah yang lainnya tuh masih ada beberapa. Di sini saya sebutnya singkat saja. Yang selanjutnya ada tawakal, kemudian ada syukur atau berterima kasih kepada Allah. Tawakal tadi kita berserah diri kepada Allah. Kemudian ada muraqabah yang berarti menyaksikan, mengawasi, memperhatikan. Kemudian ada juga muhasabah yang berasal dari bahasa Arab hasaba yasubu hisaban yang artinya menghitung atau kita berusaha mengingat apa yang telah kita lakukan untuk muhasabah diri, untuk memperbaiki diri. Dan kemudian ada tobat atau mohon ampun kepada Allah SWT. Nah, itu. Jadi ada beberapa akhlak terhadap Allah yang harus kita laksanakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi, Innama bu'itsu liatamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, bukankah ilmu itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam?
Nah, misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyempurnakan akhlak menunjukkan bahwasanya akhlak adalah tujuan utama dari ilmu itu sendiri. Dalam Islam, ilmu tidak hanya dinilai dari segi pengetahuan teoritis atau keterampilan praktis saja, tetapi juga dari cara penggunaannya. Ilmu yang dimiliki seseorang haruslah membawa kepada perbaikan moral dan perilaku serta digunakan untuk kebaikan umat manusia. Akhlak yang mulia memberikan panduan bagi seorang dalam menggunakan ilmunya dengan cara yang bermanfaat, adil, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, ilmu yang tidak disertai dengan akhlak dapat disalahgunakan untuk kerusakan. Misalkan saja, ketika ada orang yang punya ilmu tinggi, akan tetapi dia tidak mempunyai akhlak yang baik, ilmu itu nanti akan digunakan untuk bahasa Jawanya itu menginteri orang lain, sehingga dia sendiri yang mendapatkan keuntungan. Itulah mengapa Rasulullah SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia supaya nantinya umat manusia yang berilmu itu nanti juga bisa menggunakan ilmunya dengan baik. Karena apa? Karena orang yang berilmu dalam ajaran agama Islam juga mendapatkan posisi yang tinggi juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Solawat ini sebenarnya adalah bukti cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah SAW. Solawat merupakan bukti nyata kecintaan umat Islam kepada Rasulullah SAW. Nah, Allah sendiri juga setelah memerintahkan umat Islam untuk bersolawat sebagai penghormatan dan cinta kita kepada beliau. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang mana artinya adalah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, manfaatnya untuk Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad adalah maksudnya mohon maaf, Nabi Muhammad adalah maksum ataupun manusia yang paling sempurna di sisi Allah. Nah, ini untuk meningkatkan kedudukan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, meskipun Rasulullah SAW telah mencapai derajat tertinggi dan sempurna di sisi Allah, salawat dari umat Islam tetap menjadi bagian dari penghormatan Allah kepada beliau. Allah memulaikan Rasulnya dengan cara memberikan kedudukan yang lebih tinggi melalui salawat dari malaikat dan umatnya. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah, dan setiap salawat yang diucapkan oleh umat Islam menjadi bagian dari bentuk kemuliaan yang Allah tambahkan bagi beliau. Jadi begitu manfaatnya salawat kita terhadap Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, 5 pertanyaan yang telah disiapkan oleh Pak Ahmad Mahfudi untuk ujian tengah semester mata kuliah akhlak dan tasawuf telah kita jawab bersama-sama. Saya selaku mahasiswa pendidikan bahasa Inggris kelas 5C di mata kuliah akhlak dan tasawuf memohon maaf apabila dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan masih banyak kekurangan, kesalahan, ataupun masih banyak kesalahan, mohon untuk dikoreksi nantinya baik oleh penonton dan juga Pak Ahmad Mahfudi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.